Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberi hati dan pikiran untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, di sebuah acara penginjilan salah satu stasiun televisi, ada liputan tentang ibadah penyembuhan. Seorang bapak yang lumpuh diminta oleh pengkhotbah untuk berdiri dari kursi roda yang selama ini menjadi andalannya. Dengan perlahan bapak itu akhirnya berdiri dan kemudian bisa berjalan. Orang banyak terperangah melihatnya. Entah hal itu sungguh benar atau tidak, yang jelas model penginjilan seperti ini masih saja populer sampai sekarang. Khotbah yang membara ditambah dengan mujizat merupakan suatu duet maut yang telah membuat banyak orang berpindah gereja. Mujizat itu dianggap mampu menjawab salah satu kebutuhan manusia, yakni kesehatan. Namun di samping itu manusia masih memiliki kebutuhan-kebutuhan lain. Manusia memang membutuhkan kesehatan, tapi manusia juga membutuhkan makanan, tempat tinggal, pakaian, dan lain sebagainya. Manusia bahkan juga membutuhkan pendidikan serta relasi. Jadi manusia memang memiliki banyak sekali kebutuhan. Karena itu sebagai manusia kita diajak untuk belajar bijaksana dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Kebutuhan primer jangan dijadikan kebutuhan sekunder dan sebaliknya. Kebutuhan sekunder jangan dijadikan primer. Namun sebagai umat beriman, ada satu lagi kebutuhan primer kita, yakni percaya kepada Yesus Putra Allah yang hadir untuk membawa keselamatan bagi manusia. Kebutuhan primer ini harus terpenuhi, sebab tanpa itu hidup kita akan penuh dengan kegelisahan dan tanpa arah. Beriman kepada Yesus mendorong kita untuk berdoa tanpa henti kepadanya. Percaya kepada Yesus juga membuat kita bersaudara dengan siapapun tanpa pemikiran negatif.
Percaya kepada Yesus membuat kita tergerak untuk menolong sesama dengan sukacita dan tulus. Percaya kepada Yesus menjadikan kita berpikiran positif sebab hidup kita dikuasai oleh kasih-Nya. Maka Injil pada hari ini menunjukkan bahwa kesehatan atau kesembuhan jasmania bukanlah segala-galanya. Saat itu para murid lupa membawa roti padahal mereka sedang berada di tengah danau. Di atas perahuannya ada satu roti saja. Memanfaatkan situasi, Yesus selalu mengajar mereka agar mewaspadai ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Yang dimaksud dengan ragi adalah ketidakmampuan orang Farisi dan Herodes untuk memahami jati diri Yesus. Jadi setelah mengalami banyak mukjizat, para murid ternyata tetap belum mengenal Yesus. Mukjizat rupanya tidak selalu berbanding lurus dengan pertumbuhan iman. Para murid mesti berjuang lagi untuk mengenal Dia lebih dalam. Di atas perahu memang hanya ada satu roti saja. Mereka harus tahu itu sudah lebih dari cukup. Sebab satu roti itu tidak lain adalah Yesus sendiri. Dia adalah roti surgawi. Salah satu tantangan untuk beriman adalah pikiran kita yang terlalu lamban untuk memahami kehendak Allah. Lama-kelamaan situasi ini dapat semakin menjauhkan kita dari Allah. Kalau percaya saja sulit, apalagi mendengarkan suara Tuhan dan mau memperbaharui diri, bertobat. Meskipun demikian, Allah tetap menawarkan keselamatannya kepada kita. Keterbukaan hati menjadi syarat agar kita dapat merasakan perlindungan, penyertaan, dan penyelamatannya. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga kami senantiasa dibangun dalam kesatuan dengan Dikau sebagai sumber kehidupan dan keselamatan kami. Ajarilah kami untuk merasa lapar dan haus akan sabda-Mu sehingga kami selalu mencari Dikau dalam kehidupan kami sehari-hari dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.